Baik, saya sekarang mengundang Dr. Andaria Pasaribu, Direktur Eksekutif Indonesian Care, untuk memimpin doa pembukaan. Silakan Kak Ria. Baik, selamat pagi. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mempersembahkan sinar yang pertama ini kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, kami sangat bersyukur kalau tahun 2023 ini Urban Mission Consultation akan berlangsung di bulan Agustus. Dan saat ini kami mempersiapkan diri kami untuk kami siap mengikuti Urban Mission Consultation yang kedua di bulan Agustus. Melalui sinar yang pertama, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini, untuk seluruh narasumber, untuk seluruh tenaga yang berkarya, dan juga untuk seluruh partisipan. Kami berdoa mohon kehadiran-Mu ya Allah di tengah-tengah kami dan pekerjaan daripada Roh Kudus menginspire kami Tuhan. Memberikan kami pemahaman-pemahaman yang penting bagaimana kami betul-betul menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan di dalam pelayanan perkotaan. Karena ada begitu banyak orang dari berbagai sisi Indonesia ini yang berdatangan ke kota bahkan dari luar negeri. Supaya mereka boleh mengalami Injil Allah yang sepenuhnya. Karena itu kami berdoa, Tuhan kiranya urapan-Mu ada pada Pak Johan Setiawan, pada Pak Pendeta John, begitu juga kepada Ibu Melania. Kami berdoa Tuhan, kasih karunia-Mu ada atas tiap-tiap hamba-hamba-Mu, dan juga dengan seluruh peserta. Kiranya Tuhan memberikan kami hati yang terbuka, dan juga fokus ya Tuhan belajar bersama-sama. Agar kami boleh dilayani dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga urapi moderator kami. Kami serahkan jam-jam ini dan seluruh alat-alat internet yang kami pakai. Permuliakan nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Ria. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, hari ini kita sangat diberkati dengan kehadiran 3 narasumber yang akan berbagi tidak hanya pengetahuan, tapi juga pengalaman mereka secara khusus dalam misi perkotaan. Saat ini saya akan memperkenalkan para narasumber. Narasumber yang pertama adalah Bapak Johan Setiawan, MCM MTH. Beliau adalah dosen teknologi praktika STT Bandung dan ketua LEAD, Learning Equipping Development Center, satu center yang juga menjadi bagian dari STT Bandung. Pak Johan adalah sosok yang tidak asing lagi, secara khusus dalam bidang misi, dan lebih spesifik lagi dalam urban mission atau mission perkotaan. Narasumber yang kedua adalah Bapak Pendeta John Sumual, MPM. Beliau adalah pengawas Asosiasi Bank Sampah Indonesia dan ketua My Home Bandung. Waktu saya membaca biografi beliau, saya pikir jumlah sampah yang beredar di dunia ini comparable ya dengan jumlah uang yang beredar di dunia ini. Jadi kalau memang uang ada banknya, sampah juga layak punya bank. Saya percaya pemirsa di sini juga akan penasaran dan ingin tahu lebih banyak mengenai gerakan yang Bapak Pendeta John Sumual geluti. Narasumber yang ketiga adalah Ibu Melania SE. Beliau dengan bangga, dengan rendah hati tapi bangga juga memperkenalkan diri sebagai ibu rumah tangga. Beliau adalah pembina remaja, pemuda, dan kaum wanita di gereja. Ibu Melania memimpin kelompok PA Mekar Wangi. Saya percaya dalam hati para pemirsa juga atau dalam otaknya pikir ya, ini apa hubungannya kelompok PA dengan gerakan misi perkotaan? Kita akan temukan jawabannya dalam pemaparan yang akan beliau sampaikan. Selamat pagi, Bapak-bapak dan Ibu, karena ada 2 Bapak dan 1 Ibu di sini. Baik, kita akan mulai pemaparan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Johan. Beliau akan memaparkan desain besar Allah atas dunia dan peran umat di dalamnya. Dan dalam pemaparannya itu,
saya juga mau berbagi tanggung jawab dalam pembelajaran ini. Jadi bukan hanya tanggung jawab Pak Johan, tapi tanggung jawab kita yang mendengarkan juga. Set satu goal bahwa ketika kita mendengarkan pemaparan ini, kita minta Tuhan dan Roh Kudus untuk memimpin kita agar kita dipimpin untuk diperdalam kesadarannya, dan kita juga dituntun untuk menemukan potensi besar dan serta peran strategis yang dimiliki oleh Tuhan, secara khusus peran strategis yang Tuhan kirim, yang Tuhan desain untuk Anda secara pribadi dalam mengerjakan misi perkotaan sebagai agent transformation. Tanpa menunggu-nunggu lagi, silakan Pak Johan. Ya, terima kasih Bu Lina. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali boleh bersama-sama di dalam forum ini untuk membicarakan satu hal yang saya pikir sangat strategis untuk kita sungguh-sungguh pergumulkan sebagai gereja, sebagai lembaga pelayanan, lembaga misi, maupun sebagai pribadi yang mengasihi Tuhan. Kita perlu memikirkan bagaimana dalam kehidupan dan pelayanan kita bisa dipakai untuk mengerjakan, menyelesaikan amanat agung di dalam kehidupan kita pada saat ini. Saya mengingat waktu mempersiapkan hal ini bersamaan juga dengan mengajar hermeneutika, ada satu bagian Alkitab yang waktu itu kami pelajari dari Nehemia pasal pertama. Waktu itu Nehemia adalah juru minum raja di istana Raja Persia. Kemudian Hanani dari Yerusalem datang kepada Nehemia, kemudian menceritakan tentang kondisi Yerusalem. Pintu gerbangnya yang dulu terbakar masih dalam kondisi seperti itu, temboknya yang berlubang masih berlubang, kondisi orang-orang di sana dalam kondisi tercela, bait Allah tidak berfungsi dengan sepenuhnya. Jadi apa yang dipaparkan oleh Hanani ini kemudian berjumpa dengan hati Nehemia yang memang selama ini sudah dipersiapkan Tuhan. Kemudian Nehemia duduk menangis, berkabung, kemudian berdoa sampai akhirnya Nehemia berkata, berikan aku keberhasilan pada hari ini, aku mau menghadap raja. Jadi itu sekitar 4 bulan periodenya sejak Hanani cerita sampai dia menghadap raja. Kemudian kita tahu ceritanya di Nehemia ini. Saya merindukan melalui seluruh rangkaian Urban Mission Consultation dan termasuk juga pertemuan kita pada pagi hari ini, Roh Kudus bisa pakai pertemuan ini untuk seperti Hanani menceritakan kepada Nehemia, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita mendengar dari Tuhan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam dan melalui kita. Mari kita bersama-sama mempelajari topik kita, yaitu tentang Church Strategic Role, peran strategis gereja di dalam pelayanan urban. Saya akan mulai share screen. Oke. Ya, saya akan cover beberapa hal tentang besarnya populasi urban dan tentang besarnya pengaruh urban sebelum kita masuk ke dalam church strategic roles, supaya kita berada dalam ground yang sama, berada dalam pemikiran urgensi yang sama. Saya akan mulai dengan besarnya populasi urban. Saudara-saudara, pada tahun 2022, pada tahun yang lalu, kita penduduk di dunia sudah melewati satu milestone, yaitu ada bayi yang ke-8 miliar dilahirkan. Penduduk dunia sudah begitu banyaknya, dan kita sudah melalui 8 miliar, dan ini akan terus bertambah. Diperkirakan 2050 9,8 miliar, hampir 10 miliar, 2100 itu 11,2 miliar, sangat banyak. Bukan hanya banyak, tetapi juga pertumbuhannya, persentase pertumbuhannya sangat cepat. Pertanyaan berikutnya adalah di mana populasi yang bertambah banyak ini berada, di mana mereka? Nah, kita ditolong oleh data dari World Christian Database, dan kita melihat ada pergerakan di mana orang-orang ini tinggal. Mari Bapak Ibu, mungkin screen-nya terlalu kecil, tetapi ada bagian-bagian yang saya tunjukkan di sana. Ini adalah persentase urban populations dari tahun ke tahun sejak tahun 1900 sampai proyeksi 2050. Kalau saya bulatkan angka-angkanya ini menjadi demikian. Ini adalah jumlah orang yang tinggal di dalam konteks urban
kalau di dunia ada 10 orang, maka tahun 1900 hanya 1,5 orang di dunia yang tinggal di urban, sisanya di rural, di desa. Tetapi kita sudah melampaui, kalau Bapak Ibu perhatikan, antara tahun 2000 dan tahun 2020 di sini, itu tahun 2000 ada 4,5 orang dari 10 orang, tahun 2020 5,5 dari 10 orang. Artinya sesudah tahun 2020 jumlah orang yang tinggal di kota di dunia ini sekarang lebih banyak daripada jumlah orang yang di desa. Sebelumnya tidak pernah terjadi yang seperti ini, dan itu akan terus meningkat. Kalau Bapak Ibu lihat proyeksi tahun 2050, maka di sana dilihat bahwa 7 dari 10 orang akan tinggal di konteks urban. Jadi orang yang tinggal di dalam konteks kota itu jumlahnya 2 kali, bahkan lebih dari itu, lebih dari 2 kali daripada orang-orang yang tinggal di desa. Demografi akan luar biasa banyaknya berubah. Dan kita tahu bahwa masa depan dunia ini adalah urban. Ini penggambaran grafik yang lain. Jadi yang warna merah adalah jumlah orang yang tinggal di desa, prosentasenya. Kemudian yang warna hijau adalah yang tinggal di kota. Jadi kita sudah mengalami persilangan itu. Dan nanti jumlah orang yang tinggal di kota akan terus melejit ke atas. Dikatakan dari data PricewaterhouseCoopers, 1,5 juta orang setiap minggunya itu ditambahkan ke dalam urban population. Jadi setiap minggu 1,5 juta orang itu masuk ke dalam konteks urban. Luar biasa banyaknya. Ini adalah penggambaran secara global. Warna yang berwarna merah ini dikatakan daerah-daerah yang majority urban. Bagaimana dengan Indonesia sendiri? Indonesia sebetulnya belum majority urban selain Pulau Jawa. Pulau Jawa dari data ini dikatakan 58,6% itu sudah urban. Ini dari Kementerian PPN, Bappenas. Jadi di Jawa sendiri persentase itu sudah terjadi dan nanti akan menyusul tempat-tempat yang lain. Urbanisasi yang sangat cepat ini merupakan salah satu dari 5 hal yang membentuk dunia. Selain technological breakthrough, climate change, kemudian perubahan kekuatan ekonomi, rapid urbanization ini akan menentukan di mana orang tinggal, bagaimana orang bekerja, bagaimana orang berinteraksi satu sama lain, akan sangat dipengaruhi dan diubah oleh rapid urbanization ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat semuanya ini, pertanyaan yang harus kita miliki sebagai orang-orang yang melayani Tuhan dalam konteks gereja, dalam konteks lembaga misi, adalah pertanyaan yang harus kita pikirkan. Mau tidak mau, kita perlu serius memikirkan ini. Apa konsekuensi dari besarnya populasi kota bagi strategi misi? Kita mungkin salah satu hal yang bisa saya contohkan, pada waktu yang lama kita berpikir misi dalam konteks geografis pergi ke daerah-daerah pedalaman mungkin. Dan kemudian kita mengutus orang dari urban, dari di mana gereja berada, kita memikirkan bagaimana kita mengutus mereka pergi ke tempat-tempat itu. Tetapi salah satu yang akan luar biasa berubah di dalam hal ini, nanti bukannya kita yang pergi, tetapi orang-orang dari berbagai tempat itu akan datang justru ke kota. Jadi instead of sending, mungkin strategi kita menjadi welcoming. Dan ini menuntut perubahan cara berpikir, cara bertindak yang berbeda. Dan kalau di gereja, kalau di kota-kota kita ada begitu banyak gereja, the church in the city, maka pertanyaan strategis adalah bagaimana kita bukan hanya sekedar the church in the city, tetapi the church for the city. Bagaimana sebagai gereja yang dipakai Tuhan untuk menyambut, menjangkau, melayani di dalam Injil yang utuh kepada orang-orang yang didatangkan secara berbondong-bondong ke dalam kota-kota besar kita. Mari kita pikirkan tentang hal ini. Mari saya akan melanjutkan dengan besarnya pengaruh urban. Dari satu buku yang saat ini sedang dalam proses penerjemahan dalam bahasa Indonesia. Buku ini highly recommended bagi rekan-rekan yang mau serius mengumpulkan pelayanan urban. Enak dibaca dan poin-poinnya sangat jelas. Buku ini ditulis oleh Stephen diberi judul Why Cities Matter. Kenapa kota itu penting bagi Tuhan, bagi budaya, dan bagi gereja. Di bagian depannya disebutkan bahwa kota mempengaruhi budaya karena kota itu seperti magnet katanya.
Kalau magnet itu kan punya daya tarik ya, dan kota itu menjadi daya tarik yang luar biasa. Orang datang ke kota mungkin karena kesempatan pendidikan, karena kesempatan pekerjaan, karena kesempatan pengembangan diri, karena di sana tersedia fasilitas kesehatan dan sebagainya. Kota menjadi magnet bagi banyak orang. Dan yang kedua, kota itu seperti amplifier ya. Kalau kita menggunakan sound system itu ada amplinya untuk menguatkan suara kita. Dan kota berfungsi seperti itu lebih daripada di tempat-tempat lain. Kota itu memberikan lingkungan yang mengasah dan mengembangkan penghuninya. Itu adalah strategis. Kita nggak bisa mengerjakan semua hal. Tetapi kalau kita mau urutkan prioritasnya, maka ada 4 kelompok orang yang secara strategis bisa dijangkau justru karena mereka ada di kota. 4 kelompok orang ini apa saja? Mereka adalah next generation, generasi muda. Mereka adalah influencers, para pemberi pengaruh, orang-orang dalam marketplace, dalam berbagai bidang. Orang suku-suku terabekan, dan urban poor, orang-orang miskin. Saya akan jelaskan secara singkat satu persatu, kemudian kita masuk ke dalam what can we do as a church. Pertama, generasi muda. Kalau tadi kota itu seperti magnet, maka kota ini menjadi magnet yang besar bagi generasi muda, bagi next generations, untuk 2 hal. Pertama, karena mereka ingin punya kesempatan pendidikan yang baik. Di kampung halaman tidak punya kesempatan pendidikan yang baik, bahkan di beberapa tempat untuk cari SMA yang bagus, mereka harus pindah kota untuk melakukannya. Kemudian untuk cari perguruan tinggi, mereka harus pindah lagi dan sebagainya. Jadi orang dewasa muda, orang-orang muda dan orang dewasa muda di dalam jumlah dan proporsi yang besar, luar biasa besar, akan pergi ke kota. Dan setelah mereka pergi ke kota, kebanyakan akan tinggal dalam kota. Jika kita ingin melayani generasi selanjutnya, maka kita tidak pergi ke desa. Ketika kita mau melayani generasi selanjutnya, kita harus pergi di mana generasi selanjutnya ini berada. Dan mereka pergi ke kota. Dan kita merasakan ya, saudara-saudara yang melayani di desa-desa, di tempat-tempat yang lebih kecil, orang-orang yang sudah dibentuk, dilayani sekian lama, mereka harus pergi ke kota karena pendidikan, karena pekerjaan dan sebagainya. Dan itulah ketika kita mau menjangkau, menangkap mereka, kita perlu berada di mana mereka berada, di kota. Orang-orang miskin ya. Jadi magnet yang berikutnya selain pendidikan adalah karena ekonomi. Orang mencari kesempatan-kesempatan mengembangkan diri secara ekonomi di kota. Kesempatan lapangan kerjanya lebih banyak. Orang berpindah ke kota karena ingin mendapatkan penghasilan yang lebih baik bagi dirinya dan bagi keluarganya. Tetapi tidak semua orang berhasil di kota. Tetapi meskipun demikian, orang terus-menerus berdatangan ke kota. Dan orang yang berdatangan ke kota ini akhirnya memiliki beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama mereka hadapi, bagaimana mereka tinggal. Mereka bisa dapat pekerjaan, tetapi kalau dipakai untuk biaya tempat tinggal, uangnya habis pekerjaannya itu. Kemudian muncullah rumah-rumah liar, tinggal di kolong jembatan dan sebagainya. Dikatakan tergantung survei mana yang akan kita pakai. Ada survei yang mengatakan 1/3, ada yang mengatakan 1/4. Saya pakai yang lebih moderat, 1/4. Sekitar 1/4 dari orang yang pindah ke kota besar akan tinggal di pemukiman kumuh. Ini bukan sekedar akan, sudah tinggal di pemukiman kumuh. Jadi 1 dari 4 orang yang berpindah ke kota besar akan berakhir di slums area. Dan di sana bagaimana orang bisa bertumbuh dan berkembang. Ketika mereka berada dalam situasi yang seperti itu, bagaimana mereka mendapat akses kesehatan, pendidikan, keamanan, dan sebagainya. Dan itulah situasi kota. Kalau kita miskin di desa, kita masih bisa hidup. Ya, tetangga-tetangga kita sendiri mungkin punya satu ladang kecil, sawah kecil, bisa dipakai untuk makan sendiri. Tetapi miskin di kota, kita akan melihat ada begitu banyak kemiskinan yang absolut. Ini adalah data rapid growth of slums. Jadi perkembangan yang sangat cepat dari orang-orang yang tinggal di daerah kumuh, dan terutama ini data sebelum COVID ya. Ini data moderatnya 24% tahun 2018. Sesudah COVID kita nggak tahu, tetapi diperkirakan akan ada peningkatan seiring berjalannya waktu sampai 2050 nanti. Bisa 1/4 sampai 1/3. Luar biasa besarnya kebutuhan ini. Kalau kita mengasihi orang-orang yang Tuhan kasihi, kita akan mengasihi mereka di dalam kondisi mereka membutuhkan.
Ini beberapa gambar yang saya ambil dari berita-berita di internet. Ini adalah foto tentang Ruli ya. Ruli adalah rumah liar di Kota Batam. Dari yang masuk ke dalam data pemerintah itu ada sekitar 50.000 unit. Ini kadang-kadang tinggalnya di dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, dan ini terus bertambah. Kita melihat kondisi inequality juga menjadi sesuatu yang luar biasa besar. Permasalahan-permasalahan yang menuntut kehadiran gereja. Tapi bukan hanya orang-orang miskin yang ada di kota, tetapi di kota kita juga akan berhadapan dengan orang-orang yang kita sebut sebagai influencers. Influencer itu bukan sekedar influencer di media, tetapi orang-orang yang shaping the world. Orang-orang yang menulis buku, membuat film, melakukan bisnis, melakukan penelitian, dia membuka dunia usaha dan sebagainya, dan mereka ini cenderung berada di kota. Orang-orang yang memiliki pengaruh terbesar kepada kebudayaan dan gaya hidup itu tinggal di kota. Ketika kita melayani orang-orang di kota, kita sedang influencing the influencers. Apakah berarti yang di desa tidak berarti kalau begitu? Tidak, saya tidak mengatakan itu, tetapi saya hendak membawa kita semua untuk melihat bahwa ada begitu banyak potensi dan peran strategis ketika kita melayani di kota yang mungkin kita overlook selama ini karena perhatian kita berada di tempat-tempat yang lain. Kip Lyons dalam The Next Christians mengatakan ada 7 channels of cultural influence. Dunia bisnis, dunia media, arts and entertainment, social sector, ini NGO dan sebagainya, government, education, dan church. Kalau kita melihat ini adalah hal-hal yang dibentuk dan terjadi di mayoritas kota-kota besar kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita merenungkan hal ini, maka kita menyetujui apa yang dikatakan oleh Stephen bahwa as the city goes, so goes the broader culture. Kota membentuk dunia. Apa yang terjadi di kota tidak hanya tinggal di kota. Apa yang terjadi di kota akan menyebar. Ketika kita berbicara tentang influencers, kita bicara tentang orang-orang yang punya vocational power. Orang-orang yang punya platform untuk didengar, punya jaringan untuk membuat sesuatu itu bisa terjadi atau tidak terjadi, punya pengaruh, punya posisi, keterampilan, punya reputasi, punya pengetahuan dan sebagainya. Inilah vocational power, orang-orang yang memiliki profesi, pekerjaan yang mereka dan mereka bisa menggunakannya sebagai sesuatu yang strategis untuk menghadirkan kerajaan Allah, tetapi inilah untapped potensial. Potensinya begitu besar, tetapi begitu sedikit yang diberdayakan, dan kita perlu memikirkan ini juga dalam konteks urban mission. Tapi Ibu Saudara sekalian, kelompok yang keempat adalah kelompok suku-suku Trabekan. Suku Trabekan lebih mudah dijangkau di kota. Ketika mereka berpindah ke kota yang lebih besar, atau keluar pulau, keluar negeri, mereka akan menjadi berjarak dari ikatan kekerabatan. Dan dalam lingkungan yang lebih plural ini, mereka jauh lebih terbuka pada Injil. Jadi kita perlu memikirkan bagaimana kita sebagai gereja yang ada di kota, menjangkau suku-suku Trabekan dengan welcoming mereka di dalam segala kondisi dan kebutuhannya. Kita perlu menyiapkan bagaimana supaya menyelesaikan amanat agung ini melalui kota-kota besar kita. Dan dari sana kita punya jalan masuk untuk ke the rest of the population, the rest of the tribes ya. Kita melihat bahwa jumlah orang yang di kota, jumlah orang-orang non-Kristen yang masuk ke kota jauh lebih cepat, jauh lebih besar daripada jumlah penduduk Kristen. Jumlah penduduk urban non-Kristen bertambah secara eksponensial. Sehingga beberapa lembaga pelayanan misi sudah melakukan perubahan orientasi dan perubahan prioritas ya. Jadi IMB ya, jadi International Mission Board dari Baptis, sebuah lembaga misi yang luar biasa besar. Kemudian Within Reach Global, ada Global Gates, kegerakan di beberapa kelompok di Lawson dan sebagainya, melihat bahwa kota besar ini menjadi sasaran misi. Jadi mereka mengutus pergi ke gateway cities untuk menjangkau bangsa itu, orang-orang suku-suku Trabekan yang ada di tempat itu. Jadi perlu ada penyesuaian strategi misi berkaitan dengan segala kondisi yang terjadi ini.
Apa konsekuensi dari besarnya pengaruh kota bagi strategi misi? Luar biasa banyaknya. Dan mari kita berpikir bersama-sama, berkonsultasi bersama-sama. Jadi sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita ngumpul bersama-sama dalam Urban Mission Consultation nanti 24 sampai 26 Agustus di Bandung. Oke, saya akan menceritakan tentang peran dari gereja urban. Kita sudah melihat realitasnya begitu, what can we do? Tim Keller mengatakan satu hal yang menurut saya perlu kita perhatikan dan kita pikirkan sungguh-sungguh. The church has to be everywhere there are people. Gereja perlu ada di mana orang berada. But people are moving into the city faster than the church. Orang-orang berpindah ke kota lebih cepat daripada gereja ada dan menyambut mereka. Sehingga dikatakan, if you love what God loves, you will love the city. Jika kita mengasihi apa yang Tuhan kasih, kita akan mengasihi kota. Mari kita pikirkan sungguh-sungguh hal ini. Seringkali pelayanan perkotaan menjadi sesuatu yang kita pikir tidak adventurous pelayanan-pelayanan yang lain, tetapi tidak. Dan juga kita gereja-gereja yang sudah ada di kota, sudah berada di tempat-tempat yang strategis itu. Dan marilah kita menggunakan peran strategis kita untuk mengerjakan misi Tuhan ini. Chris Wright mengatakan, misi Tuhan adalah untuk menebus seluruh ciptaan yang telah rusak oleh dosa dan kejahatan. Menjadi ciptaan baru yang dipenuhi oleh umat yang ditebus dari setiap budaya melalui salib dan kebangkitan Kristus. The mission of God's people, ini kita sedang bicarakan tentang church strategic role. The mission of God's people adalah the mission of God. Meliputi aspek-aspek yang luas, integral, dan holistik. Kemudian Chris Wright mengutip 5 Marks of Mission dari Anglican Communion, mengatakan bahwa cakupan misi Kristen kita, cakupan misi gereja adalah berkaitan dengan penginjilan dan juga pengajaran atau pemuritan di sana. Ini yang dikatakan sebagai building the church, membangun gereja. Tetapi bukan hanya itu, tapi juga menghadirkan justice and shalom, menghadirkan berkat, kita menghadirkan keadilan dan melakukan pelayanan belas kasihan. Dan inilah yang disebut sebagai serving the community, melayani masyarakat. Dan juga berkaitan dengan pemeliharaan ciptaan, creation care. Jadi inilah the church strategic role. Jadi bukan hanya satu bagian tetapi seluruh bagian. Kita ketika membicarakan evangelism, ini bukan hanya sekedar membawa orang secara individual dari dunia kemudian pindah transfer KTP-nya ke surga, begitu ya. Tetapi John Stott mengatakan evangelism is the major instrument of social change. For the gospel change people and change people can change society. Jadi perubahan seseorang karena Injil ini akan berdampak bagi lingkungan tempat di mana dia berada. Penginjilan, kalau kita berpikir tentang penginjilan di kota, apa yang harus kita pikirkan? Ray Bakke, almarhum, ini satu tokoh tentang urban mission. Dia mengatakan di kota orang-orang itu ada dalam 4 konteks. Yang pertama konteks dunia biologis, mereka ada di sekitar keluarga mereka. Dunia geografis, tetangga-tetangga rumah mereka. Dunia vokasional dengan kolega mereka, dan dunia rekreasional dengan teman-teman mereka. Ketika berpikir tentang urban evangelism, maka kita memikirkan bagaimana setiap anak Tuhan ini bisa menjadi alat di tangan Tuhan, instrumen in the Redeemer's hand untuk menjangkau dunia-dunia di mana mereka berada ini. Di Amerika pernah dilakukan bersama-sama dengan gereja-gereja antar sinode, kemudian lembaga-lembaga pelayanan, satu gerakan besar yang saya pikir luar biasa. Gerakan lifestyle evangelism yang disebut sebagai prayer care share. Bagaimana menggerakkan semua jemaat untuk mendoakan orang-orang di dalam lingkungannya, dalam 4 dunia itu yang belum mendengar Injil, dan secara sengaja memperhatikan mereka, secara holistik, memperhatikan keluarga mereka, kebutuhan mereka menjadi berkat bagi mereka, dan jika ada kesempatan mencari jalan untuk Injil diberitakan, entah melalui media, melalui conversation, dan sebagainya. Prayer, care, share. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di prayer care share ini saya barusan membuat video di Instagram dan YouTube Sekolah Tinggi Teologi Bandung berjudul Urban Evangelism.
dan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berimajinasi dan memikirkan bagaimana kalau kita bisa menggerakkan, misalnya gereja kita di kota ada 200 orang, dan setiap orang mendoakan, memperhatikan, dan bagikan kepada 5 orang, itu sudah 1.000 orang, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam satu periode tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, dan the next period, 5 orang lagi, another 1,000, dan potensinya luar biasa kalau kita bicara tentang urban evangelism. Ini juga berkaitan dengan marketplace evangelism, karena Ray Bakke mengatakan bahwa dari 4 dunia ini kuncinya adalah dunia vokasional. Itu tempat di mana kita paling banyak berada bersama-sama dengan kolega kita sepanjang hari. Kita berada lebih banyak bersama-sama dengan kolega kerja kita daripada orang-orang yang kita kasihi, ya, dengan suami, istri, atau anak-anak kita. Dan itu adalah jendela kesempatan, 9 to 5 window, dari jam 9 sampai jam 5 sore, di mana kita bersama-sama dengan mereka. Dan juga internet evangelism. Jadi waktu tidak memungkinkan kita untuk explore lebih dalam tentang ini, tetapi kota itu punya kebutuhan yang eksponensial. Kita perlu memikirkan cara yang eksponensial untuk menjangkau mereka, dan internet evangelism is a must kalau kita melihat besarnya kebutuhan dan daya jangkau media untuk melakukannya. Exponential problem requires exponential solution. Exponential people requires exponential disciples untuk menjangkau mereka. And exponential harvest requires exponential laborers. Pertanyaannya, apakah kita sedang menghasilkan laborers ini? Kalau tadi kita bicara tentang penginjilan sebagai strategic role dari kota, kita sekarang berbicara tentang pengajaran dan pemuritan. Apakah pengajaran dan pemuritan kita sekedar maintenance supaya orang Kristen ini tidak pindah agama, supaya tetap datang ke gereja dan menyekolahkan anaknya sekolah minggu, atau kita sedang membentuk laborers? Amanat Agung berkata, jadikanlah semua bangsa muridku, muridkanlah semua suku bangsa. Pemuritan itu bicara tentang memberi daya, semua suku bangsa itu adalah memberi arah, misi. Jadi dalam Amanat Agung ada 2 unsur ini. Muridkanlah, jadikanlah murid semua suku bangsa. Itu aspek misi. Ini gambarannya seperti roda belakang, roda depan dari sebuah sepeda. Sepeda butuh roda depan dan roda belakang. Dan roda depan dan belakang itu fungsinya berbeda. Roda belakang memberi daya. Itulah gambaran kita perlu menolong orang-orang menjadi dewasa di dalam Kristus. Tapi kalau kita tidak punya roda depan, maka ini hanya mutar-mutar bagi dirinya sendiri. Kita perlu memobilisasi mereka untuk terlibat di dalam misi. Itu roda depan memberi arah. Dan 2 hal ini adalah Amanat Agung, itulah tanggung jawab the church strategic role, di mana kita perlu menghasilkan laborers, orang-orang yang dimuridkan tetapi juga misioner. Dari buku Master Plan Evangelism di bagian depan ada pertanyaan oleh Robert Coleman, do we see an ever expanding company of dedicated men and women reaching the world without the gospel as a result of our ministry? Pertanyaan, berapa banyak laborers sedang kita hasilkan? Di tengah seluruh hiruk-pikuk pelayanan, kesibukan aktivitas, berapa banyak laborers yang dihasilkan? Orang-orang yang siap mengambil tanggung jawab rohani dimanapun mereka berada. Itulah the church strategic role yang tidak bisa digantikan oleh orang-orang lain. Penginjilan, pengajaran, atau pemuritan. Kita akan melihat bagian berikutnya, yaitu tentang bagaimana bagi gereja bisa serving community. Pengamatan Tim Keller adalah gereja-gereja telah melakukan pekerjaan yang baik untuk menyiapkan jemaatnya bisa melayani di gereja, jadi pemimpin kelompok kecil, jadi liturgis, jadi pengurus, jadi majelis dan sebagainya. Pelatihan-pelatihan, kemudian mereka dimotivasi, begitu baik sudah dilakukan. Tetapi pengamatan Keller, but almost never do churches deliberately groom people for Christian leadership in the society, marketplace, or culture. Apakah kita sedang menyiapkan orang-orang untuk menjadi spiritual influence bagi masyarakat, bagi marketplace, bagi budaya? Mereka direkrut, mereka dimobilisasi, mereka diperlengkapi, mereka diutus, mereka diteguhkan di dalam pelayanan dalam masyarakat ini. Sayangnya dikatakan almost never do. Ada, tetapi baru percik-percik kecil di sana-sini. Dan inilah yang mau dikuatkan melalui Urban Mission Consultation. Kita bicara tentang justice and compassion dalam pelayanan urban. Banyak orang pergi ke kota basically mencari 3 hal. Pertama, lapangan pekerjaan, ekonomi. Kedua, kesehatan. Yang ketiga, kesempatan studi pendidikan.
Salah satu contoh gereja yang memobilisasi jemaatnya secara luar biasa, bahkan memobilisasi gereja-gereja lain untuk melakukan urban mission ini adalah Saddleback Church. Kita mengenalnya ada 5 tujuan ya, the purpose driven life, kita bicara seperti ini. Ada 5 tujuan untuk membentuk orang-orang di dalam gereja. Tetapi mungkin tidak banyak yang tahu bahwa mereka cuma punya 5 tujuan untuk misi mereka di tengah-tengah dunia. Jadi purpose driven life bicara tentang bagaimana membentuk orang-orang di dalam gereja mereka. Kemudian ada peace plan, mereka sebutnya peace plan. Ini adalah 5 fokus strategis dari Saddleback Church dan menggerakkan gereja-gereja di dunia untuk terlibat di dalamnya. 5 strateginya berkaitan dengan apa yang menjadi alasan orang-orang pergi ke dunia urban. Alasan pendidikan itu bicara educate the next generation. Alasan kesehatan, care for the sick, disease. Kemudian alasan ekonomi, assist the poor. Jadi kemiskinan, sakit penyakit, dan pendidikan itu adalah three global giants yang perlu diatasi, dan inilah peace plan dilakukan untuk menyasar hal-hal itu. Seberapa banyak gereja secara serius melihat permasalahan di kota mereka, kemiskinan, penyakit, pendidikan, itu menjadi masalah kita juga. Jadi masalah kita bukan hanya kurangnya worship leader, kemudian perlu alat musik yang baru dan sebagainya, tetapi permasalahan-permasalahan di kota adalah permasalahan-permasalahan kita juga, dan ini very biblical. Dan selain itu ada kebutuhan tentang spiritual emptiness, bicara tentang penginjilan, bicara tentang church planting, bicara juga tentang equip servant leaders. Kita bagaimana menghasilkan dan mempengaruhi pemimpin-pemimpin yang akan melayani ini semua. Tapi Ibu Saudara sekalian, yang terakhir adalah the church strategic role, itu berkaitan juga dengan pemeliharaan ciptaan. Kadang-kadang sedih ya mendengar satu teman yang bekerja di NGO di bidang plastik, mengurangi sampah plastik dan sebagainya, dan dia memperkenalkan tentang bagaimana gereja bisa terlibat di dalam menjadi untuk menangani sampah ini, begitu ya. Ide itu dengan cepat langsung di-dismiss dengan, wah gereja tidak terlibat dalam begitu-begituan. Nanti kalau di gereja ngumpulin sampah menjadi pengepul, nanti jadi aduh ini jadi berantakan, kita nggak begitu-begituan lah gitu. Dan saya pikir pemeliharaan ciptaan perlu menjadi sesuatu yang perlu kita pikirkan. Dan saudara-saudara, kota consume 75% of the world's natural resources dan accounts for 80% of global greenhouse gas emission. Jadi di kota ada banyak permasalahan lingkungan, kehadiran gereja di kota juga terlibat di dalamnya sebagai pelayanan yang integral. Dan kita nanti akan melihat Kota Bandung, nanti ada Pak Pendeta John Sumual akan menceritakan tentang bank sampah. Sampah adalah masalah yang tidak selesai-selesai di Kota Bandung. Pemandangan seperti ini ada di banyak tempat di Kota Bandung. Jadi bagaimana gereja bisa terlibat melihat ini sebagai bagian dari panggilan misi holistiknya. Nanti kita akan melihat lebih jauh bersama-sama dengan beberapa narasumber yang lain. Saya ingin menutup dengan pertanyaan, what would Jesus do kalau Tuhan Yesus ada di kota-kota kita? Kira-kira bagaimana ya kalau Tuhan Yesus jalan-jalan di Bandung gitu ya, di Jakarta, di Tangerang begitu? Kita tidak perlu menebak-nebak karena Alkitab mengatakannya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, mengajar di rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tuhan Yesus melakukan pelayanan integral. Bukan hanya memberitakan Injil Kerajaan Surga, atau bukan hanya melenyapkan penyakit saja. Memberitakan Injil, melenyapkan penyakit dan kelemahan, mengajar di rumah-rumah ibadat, di gereja juga, dan juga di luar gereja, di tengah-tengah masyarakat. Melihat orang banyak itu tergerak hati Yesus oleh belasan kasihan kepada mereka. Ketika melihat orang banyak di kota kita, kapan terakhir kali kita digerakkan oleh belas kasihan? Atau sekedar, ya banyak orang struggle begitu ya, tetapi adakah kita Christ-like seperti Kristus? Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kita cenderung di kota survival for the fittest begitu ya, SDM, selamatkan diri masing-masing gitu ya, hidup udah susah ngapain mikirin kesusahan orang lain. Tetapi mari kita belajar untuk compassion. Maka katanya pada murid-muridnya, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Tuhan Yesus tahu bahwa the key is the laborers, the workers. Dan apakah kita sedang menghasilkan laborers, bukan hanya sekedar church attenders, regular church attenders.
Dan seberapa kita deliberate menghasilkan pekerja-pekerja yang punya hati seperti Kristus ini. Mintalah kepada Tuhan yang punya Tuhan supaya Ia mengirimkan pekerjaan untuk Tuhan itu. Seberapa banyak doa-doa kita diisi bukan hanya si A sakit, si B anjingnya sedang dioperasi, si C mencari jodoh begitu. Oke, itu bagian dari kehidupan bersama sebagai komunitas. Tetapi apakah kita ada membawa apa yang terjadi di kota-kota kita menjadi bagian kita? Minta kepada Tuhan yang punya Tuhan supaya Ia mengirimkan pekerja bagi Tuhan itu. Ada begitu banyak, luar biasa banyaknya hal yang bisa dikerjakan oleh gereja kalau kita mau menjadi seperti Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Johan yang telah memberikan perspektif teologis tentang pentingnya dan urgensi pelayanan perkotaan dan peran strategis gereja di kota, memberikan kepemimpinan, memberikan contoh kepemimpinan dalam masyarakat, marketplace, dan culture. Saatnya kita mengundang Bapak Pendeta John Sumwall untuk membagikan contoh aplikasi konkret yang telah dan sedang beliau kerjakan. Silakan Bapak John. Ya, shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian yang bergabung dalam webinar ini. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah Bapak John, tapi mungkin aktifkan kamera Anda. Oke, sebentar. Saya sudah aktif sebetulnya kameranya. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, izinkan saya untuk share screen, mungkin minta akses untuk share. Ya, apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke. Ya. Ya, baik. Bapak Ibu, jadi sejak tahun 2014 saya dipanggil Tuhan selain mengembalakan jemaat sebelumnya, dan sejak tahun 2014 saya dipanggil Tuhan untuk terjun ke masyarakat dalam pelayanan masyarakat untuk mendirikan bank sampah. Ya. Jadi sebelumnya kami banyak memberikan bantuan karena daerah di mana kami bergereja itu adalah lokasi yang setiap tahun hampir terjadi banjir, sehingga kami banyak terjun ke masyarakat, dan pada akhirnya kami memikirkan untuk program yang bisa membantu masyarakat tidak harus menunggu banjir. Dan akhirnya lahirlah namanya Bank Sampah. Kami belajar di salah satu kota juga sebelumnya, dan akhirnya kami menjalankan bank sampah sampai pada akhirnya bank sampah tersebut dijadikan bank sampah induk Kabupaten Bandung oleh pemerintah Kabupaten Bandung sejak tahun 2016. Namun saya di bank sampah tersebut memang saya berakhir tahun 2020. Jadi 2020 akhir karena saya harus kembali fokus ke gereja. Nah, hari ini saya ingin sharing sedikit tentang bank sampah. Tadi sempat disinggung oleh Pak Johan, terkadang gereja masih berpikir kenapa sih gereja harus mikirin sampah. Sementara kalau kita lihat dari firman Tuhan bahwa sesungguhnya kita manusia ciptaan Tuhan yang dipercaya Tuhan ada dan tinggal di bumi ini, kita punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam. Nah, bank sampah adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk kita melestarikan alam tersebut, ya.
Bahkan menurut saya bank sampah ini menjadi jembatan yang bisa menghubungkan masyarakat dengan gereja. Sedikit saya mungkin bersaksi, jadi saya melayani di daerah Bojong Soang, Bandung Selatan. Tahun 2000 kami masih terakhir kali mereka serbu kami ketika kami sedang beribadah. Tapi kemudian Tuhan tolong sehingga saya cuma sempat dibawa ke kantor kecamatan, disidang di sana, dan kemudian diputuskan untuk tidak boleh ada gereja di kecamatan di mana kami ada. Tapi Tuhan bekerja lain. Salah satu melalui bank sampah, malah situasi menjadi terbalik, ya. Situasi menjadi terbalik sehingga justru gereja sangat dinanti-nantikan kehadirannya oleh masyarakat, ya. Dinantikan kehadirannya oleh masyarakat. Oke, mungkin ada sedikit gangguan suara. Silakan kalau ya. Udah sewa. Mungkin ada suara lain yang masuk. Ya, oke. Saya lanjutkan. Jadi, apa itu bank sampah? Jadi, bank sampah ini sebetulnya adalah sistem pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat. Jadi, bank sampah ini melibatkan masyarakat secara langsung di dalam pengelolaan sampah. Nah, selama ini program yang dilakukan oleh pemerintah yang secara konvensional dilakukan itu tidak melibatkan masyarakat secara langsung, hanya melibatkan segelintir yaitu petugas-petugas kebersihan, sehingga pengelolaan sampah baru mulai ditangani ketika sudah ada di TPS dan kemudian berujung ke TPA yang sebetulnya cara itu tidak menyelesaikan masalah, cuman memindahkan masalah dari rumah karena rumah bersih, tetapi masalah di TPA itu menjadi semakin menumpuk. Sehingga cara ini sebetulnya kurang tepat untuk kalau terus dipertahankan. Tapi bank sampah ini adalah sistem pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat secara langsung. Sehingga memungkinkan kita untuk mengajak masyarakat terlibat bersama-sama. Yang kedua, bank sampah ini adalah gerakan pengelolaan sampah yang menggunakan sistem perbankan. Karena namanya bank, sehingga ada sistem menabung. Kami bekerja sama dengan BNI, sehingga BNI mengeluarkan buku tabungan, ya, beserta dengan kartu ATM, ya, dan buku rekening ini bebas iuran bulanan, sehingga tidak ada pemotongan setiap bulannya. Dan ketika masyarakat menyetorkan misalnya setoran sampahnya 2.500, ini bisa masuk dan tercatat di buku rekening yang resmi dari BNI ini. Bahkan untuk masyarakat yang ingin memanfaatkan setoran sampahnya untuk beli emas logam mulia, juga kami memfasilitasi masyarakat untuk itu. Ya. Tapi bagaimana caranya supaya sampah yang tadinya menjadi sumber masalah justru menjadi sumber berbagai macam manfaat, maka sistem itu harus berjalan, ya. Secara garis besar diagram bank sampah seperti ini. Jadi bank sampah ini kuncinya ada di pemilahan sampah, ya. Jadi sampah itu wajib dipilah. Kita edukasi masyarakat, kita turun ke masyarakat melakukan sosialisasi, kemudian kita mengajarkan mereka bagaimana mereka memilah sampah. Karena memilah sampah sebetulnya bisa dilakukan dengan cara yang sederhana, asal mereka bisa memilah menjadi 3 kategori sampah: anorganik, residu, dan organik. Ya, tidak harus menggunakan wadah seperti ini, tetapi bisa menggunakan wadah yang lain. Contohnya seperti ini. Ini yang saya lakukan di rumah saya. Jadi saya menampung sampah anorganik bersih, memanfaatkan kardus-kardus bekas seperti ini. Kemudian saya menyediakan wadah khusus untuk menampung sampah residu dan kemudian untuk sampah organik. Residu ini adalah sampah campuran atau sampah
gabungan antara anorganik dengan organik. Jadi residu ini adalah sampah yang sifatnya kotor. Contoh misalnya ketika kita beli soto ayam dibungkus pakai plastik. Maka setelah sotonya dikeluarkan, maka plastiknya itu menempel bumbu soto tersebut. Plastik itu sebetulnya anorganik, tapi karena sudah kotor, maka dimasukkannya tidak di wadah untuk menampung sampah anorganik, tetapi untuk sampah residu. Nah, kemudian ada sampah untuk organik. Sampah organik ini sendiri ya. Jadi sampah organik ini sendiri tidak harus disimpan di dalam dapur atau di dalam rumah, tetapi ada cara lain yang paling sederhana, yaitu dengan menggali lubang namanya biopori. Lubang biopori ini diameter 10 cm, kemudian kedalaman 1 meter. Itu kemudian sampah organik ini langsung dimasukkan ke lubang biopori ini. Lubang biopori ini sendiri berfungsi dua, untuk menampung sampah organik, dan yang kedua menjadi tempat resapan air, sehingga kita punya tabungan air di situ melalui lubang biopori. Jadi organik tidak perlu disimpan berlama-lama di dapur. Sedangkan residu itu yang kemudian terbuang ke TPA, dan anorganik yang ini kemudian menjadi tabungan sampah yang kemudian masuk ke rekening BNI tadi, ya. Nah, jadi setelah sampah terpilah, sebetulnya ada banyak sampah yang bisa dimanfaatkan, termasuk sampah organik, karena sampah organik ini bisa dikelola menjadi pupuk kompos. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan ini, tetapi yang pasti organik itu bisa diolah untuk menjadi pupuk kompos, bahkan bisa dimanfaatkan untuk budidaya maggot. Budidaya maggot ini ulet yang biasanya kita temukan ada di tempat sampah atau di gundukan sampah yang sudah membusuk. Tetapi maggot ini bukan ulet seperti itu, karena ini asalnya dari lalat hitam. Kalau ulet yang biasa kita temukan di sampah-sampah yang bertumpuk itu adalah dari lalat hijau. Ini dari lalat hitam. Kemudian dibudidayakan dan menghasilkan namanya maggot. Maggot ini menjadi pakan ternak. Ya, maggot ini menjadi pakan ternak dan harganya cukup tinggi, ya. Jadi organik ini tidak perlu dibuang, tetapi dimanfaatkan, dikelola untuk menjadi manfaat-manfaat lainnya. Kemudian ada sampah anorganik. Sampah anorganik ini terdiri dari sampah plastik, kertas, logam, kaca. Mungkin secara cepat saya bisa perlihatkan jenis-jenis sampah yang selama ini tanpa kita sadar kita buang sia-sia. Sehingga saya katakan ketika kita membuang sampah sama dengan membuang uang sia-sia. Nah, ini yang sampah-sampahnya, jenis-jenisnya. Jadi seperti ini. Ada kurang lebih 70 jenis sampah, ya. Jadi asal kita bisa memilah, maka ini sampah ini bisa bernilai ekonomi dan bisa menjadi tabungan sampah, ya. Jadi dari kertas, dari plastik, kertas, kemudian logam, termasuk kaca atau beling, ya. Seperti ini, botol-botol dalam segala bentuk, bahkan piring pecah, botol-botol yang ukuran kecil itu termasuk seperti ini, bahkan minyak jelantah itu kami tampung dari masyarakat, ya. Nah, jadi kalau kita melihat diagram ini, yang terbuang itu hanya sampah residu saja. Jadi hitungan saya itu cuma 30% saja
dari seluruh timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat setiap hari. Jadi 30% ini itu yang kemudian terbuang ke TPA. Sementara 70% dari timbulan sampah tersebut bisa dimanfaatkan. Nah, saya bersyukur di Kota Bandung, gereja-gereja sedang bersatu dalam namanya paguyuban gereja di setiap kecamatan. Kita sedang menggerakkan gereja-gereja untuk mewujudkan hal ini. Karena kalau kita bisa melakukan ini sebagai gereja Tuhan yang ada di sebuah kota, itu artinya kita memberikan kontribusi pengurangan sampah ke TPA itu sampai 70%. Dan kalau ini bisa kita lakukan, gereja akan sangat berdampak di sebuah kota di mana Tuhan tempatkan untuk kita melayani. Nah, selanjutnya apa yang bisa dilakukan gereja untuk kita menjadi garam terang dunia melalui bank sampah ini? Yang pertama, kita bisa mendorong wilayah RT RW di mana gereja kita ada untuk mendirikan bank sampah, namanya bank sampah unit, ya. Bank sampah unit, di mana bisa bank sampah unit ini bisa ada di RT, bisa ada di RW, atau di kelompok PKK. Bisa juga ada di instansi, baik pemerintah maupun swasta, sekolah-sekolah, dan lain-lain. Bahkan bisa dibentuk di komunitas pedagang. Jadi gereja bisa memfasilitasi atau gereja bisa mendirikan sendiri bank sampah unit ini, ya. Dan ketika ini bisa dilakukan oleh gereja, kita punya kesempatan untuk terjun. Saya membantu beberapa gereja untuk melakukan sosialisasi di RT RW di mana mereka ada, untuk kita melakukan basar bayar pakai sampah, ya, untuk kita membentuk bank sampah unit. Jadi ini kesempatan gereja untuk terjun langsung ke masyarakat, terlibat langsung dalam pengelolaan sampah bersama dengan masyarakat. Dan kalau ini bisa dilakukan gereja, gereja akan sangat berdampak di wilayah tersebut. Saya tadi cerita tentang pengalaman kami, awal kami ada di Bojong Soang, kami diserang, tapi hari ini ternyata saya bisa membuktikan bahwa kita bisa membuat lingkungan merasa kehilangan jika gereja tidak ada. Jadi gereja justru dinantikan kehadiran oleh masyarakat, gitu. Nah, kemudian yang kedua, apa yang bisa dilakukan, yaitu basar bayar pakai sampah. Tadi saya nggak sempat, nanti mungkin setelah ini baru saya coba share, semoga bisa, video tentang basar bayar pakai sampah, ya. Seperti ini kira-kira basar bayar pakai sampah. Jadi masyarakat membawa sampah yang sudah kita berikan sosialisasi sebelumnya, sampah apa yang mereka bawa, biasanya di basar yang bisa dibawa untuk belanja di basar ini adalah sampah anorganik, ya, yang terdiri dari plastik, kertas, logam kaca seperti yang saya perlihatkan tadi. Nah, kami menjual baju-baju layak pakai. Jadi kami tidak memberikan gratis, tapi kami menjual dengan harga 2.000, 5.000, 10.000. Kalau yang masih cukup bagus itu sampai 20.000. Tas, sepatu, dan macam-macam kami jual. Jadi kami tidak berikan secara gratis. Masyarakat bisa mendapatkan hanya dengan membawa sampah saja. Bahkan kami bekerja sama juga dengan Yomart, dengan Alfamart, bahkan sekarang ini kami kerjasama dengan Jogja untuk lingkup Jawa Barat. Jadi Jogja Dep Store itu berjualan, mereka membuka stand di lokasi basar tersebut, ada mesin kasirnya, persis sistem pembelanjaannya persis seperti di toko retail mereka. Tetapi yang berbeda adalah masyarakat bisa tidak membawa uang tunai, mereka cukup membawa sampah saja untuk mereka bisa berbelanja, ya. Untuk mereka bisa berbelanja. Nah, seperti ini. Jadi kami kemudian setelah mereka menyetorkan sampah, ada sistem basar yang perlu tapi mungkin kesempatan ini saya belum akan sampaikan. Tetapi ada sistem basar, jadi mereka datang bawa sampah, kita timbang, kemudian dikonversi menjadi rupiah, dan kemudian kita tukarkan dengan voucher. Nah, voucher yang mereka terima tersebut mereka kemudian pakai sebagai alat tukar untuk mereka belanja apapun yang mereka inginkan dalam basar tersebut. Ini sampah yang kemudian terkumpul cuman sekitar 1-3 jam, biasanya sampahnya sangat banyak terkumpul, ya. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan adalah
diakonia sampah. Nah, ini khusus untuk kalangan jemaat, ya. Jadi di lingkungan gereja kita. Kita bisa memanfaatkan sampah untuk bantu jemaat yang kurang mampu. Biasanya ketika kita menggulirkan diakonia di jemaat, ada jemaat yang berpikir dan beralasan mereka nggak bisa ikut terlibat karena mereka juga masih kurang secara ekonomi. Selalu saya bilang, kalau uangnya kurang, sampah di rumah pasti berlimpah. Nah, kita manfaatkan sampah untuk bantu jemaat yang kurang mampu. Sehingga jemaat bisa saling membantu satu dengan yang lain. Nah, ini kira-kira mungkin yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan bank sampah. Saya coba akan share video tentang Basar karena sejak tahun lalu, jadi saya dan teman-teman dari gereja kami diajak oleh pemerintah kota untuk kami mengadakan basar bayar pakai sampah dalam rangka Hari Jadi Kota Bandung yang ke-212 di tahun yang lalu. Mungkin seperti ini. Jawa Barat. Komunitas Grid Bandung menggelar basar pakaian dan minyak goreng murah. Uniknya, untuk bisa mendapatkan pakaian maupun minyak goreng murah, warga membayarnya dengan menggunakan sampah anorganik. Sampah tersebut diganti dengan voucher yang dapat dibelanjakan pakaian dan minyak goreng. Seperti apa suasananya? Berikut liputannya untuk Anda. Acara yang digagas oleh komunitas Grid Bandung ini mengundang animo masyarakat yang tinggi. Untuk mendapatkan pakaian maupun minyak goreng, warga cukup membawa satu kantong plastik berisi sampah anorganik yang nantinya diganti dengan voucher. Voucher tersebut kemudian bisa dibelanjakan aneka pakaian dan minyak goreng. Dalam bazar tukar sampah dengan pakaian ini harganya mulai dari Rp2.000 hingga Rp20.000 tiap potong pakaiannya. Bazar murah Grid Bandung ini bertujuan untuk membudayakan masyarakat agar bisa memanfaatkan sampah menjadi uang. Jadi ide awalnya berangkat dari kepedulian kami terhadap Kota Bandung, khususnya untuk kebersihan lingkungan. Selama ini sampah masih dengan mudah dibuang oleh masyarakat. Nah, melalui basar ini kami berharap masyarakat mulai melihat tentang manfaat sampah, bahwa sampah itu sangat bermanfaat, jadi jangan dibuang. Jadi kami berharap ini menjadi pembuktian kami kepada masyarakat bahwa buang sampah itu karena buang sampah itu sama dengan buang sia-sia. Hari ini kami buktikan di basar ini bahwa mereka bisa berbelanja hanya dengan membawa sampah. Artinya bahwa sampah yang selama ini mereka buang itu sangat bermanfaat. Dengan jual minyak goreng, kami menghadirkan Yomar, kemudian kami menjual baju, tas, sepatu, dan selain itu kami juga mengadakan pelayanan vaksinasi dan kemudian pelayanan kesehatan. Suasananya masyarakat antusias sekali. Jadi kita mengadakan acara ini sebetulnya dari jam 9 itu baru dimulai. Tetapi ternyata jam 8 pun sudah mulai banyak orang yang berdatangan dan mulai mengantri. Ya, belanja minyak goreng, ya hasil dari beton plastik, jadi murah. Dan memacu masyarakat. Ya sebenarnya bukan belajar. Banyak penanggung menjadi lebih banyak lagi. Rencananya bazar tukar sampah ini akan digelar rutin tiap kecamatan yang ada di Kota Bandung dengan harapan sampah-sampah rumah tangga yang ada bisa dimanfaatkan dan menambah penghasilan masyarakat. Ya, mungkin demikian sementara yang dapat saya sampaikan sehubungan dengan program bank sampah yang kami lakukan secara khusus di Kota Bandung. Semoga ini menjadi inspirasi bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk kita membangun kota kita mulai dari mengelola sampah dengan bijak sehingga kota kita bersih dan kita sejahtera tinggal di sebuah kota. Demikian
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Baik, terima kasih Bapak John atas sharing mengenai bank sampah. Selanjutnya saya mengundang Ibu Mei Lania untuk membagikan pelayanan yang sedang beliau kerjakan bersama dengan kelompok PA Mekarwangi. Silakan Ibu Mei. Ya. Selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Melania. Saya juga tinggal di Bandung. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya juga penulis buku. Saya juga melayani di berbagai event untuk anak, remaja, orang tua, dan juga guru-guru. Nah, sharing saya secara khusus hari ini adalah tentang bagaimana kaum perempuan bisa ambil bagian di dalam pelayanan perkotaan ya, terutama untuk kaum ibu-ibu. Nanti di bagian akhir saya juga akan tambahkan tentang bagaimana Gen Z, generasi muda sekarang, kita juga perlu persiapkan nih generasi ini untuk mereka juga ikut ambil bagian di dalam pelayanan perkotaan. Saya izin share. Nah, saya akan awali dengan ini Bapak Ibu. Dari komunitas ibu-ibu ya, komunitas ibu-ibu. Mungkin kalau kita lihat kehidupan ibu rumah tangga gitu ya, itu tuh ruwet dan kompleks gitu ya. Kita itu harus bisa semua gitu, bisa jadi tukang masak, bisa jadi supir gitu ya. Kalau anak lagi curhat kita harus jadi konselornya, kalau anak ribut kita jadi hakimnya gitu ya. Jadi semuanya itu benar-benar sibuk gitu. Ditambah dengan mungkin ada sebagian ibu-ibu yang juga bekerja di luar rumah. Nah, tentu di tengah situasi yang seperti ini ya, sudah kondisinya hektik, ibunya sibuk gitu. Mungkin kita juga berpikir, apa tepat ya program PA, pemahaman Alkitab, tapi kok buat ibu-ibu gitu ya, apakah keliru gitu ya. Awalnya saya tuh juga pesimis ya, awalnya saya juga ragu-ragu ya. Saya pikir gini, ngaruh nggak ya kalau ibu-ibu itu diajak PA. Gitu. Tetapi ternyata Bapak Ibu, pengalaman kami adalah bahwa ternyata komunitas PA ibu-ibu ini luar biasa gitu ya. Bagaimana kemudian justru lewat PA kami semua itu jadi punya arah gitu. Hidup ini mau apa sih? Kita punya makna. Bukan cuma sekedar habis waktunya mengurus kegiatan sehari-hari, tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan itu mau untuk kita kerjakan. Yesaya 55 ayat 11 mengatakan bahwa firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah, firman Tuhan ini jugalah yang mengubahkan kehidupan kaum ibu ini. Mengutip Timothy Keller, salah satu tokoh di dalam Urban Mission ya, kalau kita merasa hidup kita ini kayak kurang sukacita, ya, jangan-jangan itu karena memang kita ini nggak paham gitu. Apa sih misinya Tuhan yang Tuhan itu mau untuk kita lakukan? Jadi kurang sukacita itu bukan karena kerjaannya banyak, atau karena sibuk, atau karena stres, tapi karena kita nggak ngerti misi kita, gitu ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa dampaknya besar sekali di dalam kehidupan ibu-ibu. Yang pertama pastinya adalah ibu-ibu jadi lebih mengerti bagaimana misalnya kita mendidik anak. Ini anak harus diarahkan kemana, gitu ya. Yang kedua juga biasa ibu-ibu ini tipe sosialita ya. Jadi mereka punya banyak sekali teman. Sehingga lewat teman-teman yang antar anak ke sekolah, lewat tetangga, lewat saudara, semua diajarin. Jadi kelompok PA ini yang awalnya cuma beberapa orang, itu sekarang kami sudah ada 100 lebih orang gitu ya yang join di sini. Dan kemudian juga mulai melibatkan suami-suami juga diajak, teman-teman yang lain diajak. Jadi sekarang sudah mulai campur, ada cowoknya juga. Nah, dampaknya yang ketiga itu adalah pada komunitas. Jadi ternyata lewat PA ini akan muncul sebuah kerinduan, yuk kita jangan cuma PA gitu. Ayo bagaimana kita bisa menjadi berkat untuk komunitas di sekitar kita. Jadi awalnya yang saya itu campaign PA gitu ya. Sekarang itu fungsi saya lebih mirip kayak manajer artis gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya yang mempertemukan antara ibu-ibu ini dengan berbagai komunitas yang kita itu bisa layani. Nah, kata kuncinya adalah kolaborasi. Kita tidak menciptakan pelayanan sendiri, tidak create sendiri, tetapi kita join dengan saudara-saudara seiman lain yang ada di Bandung ini, yang sudah lebih dulu mereka masuk di dalam pelayanan bidang tertentu. Nah, ini adalah yang pertama, waktu itu kami sama-sama mendukung pelayanan yang dilakukan oleh Rumah Ruth. Ya. Rumah Ruth ini melayani kaum perempuan, yaitu para perempuan yang hamil di luar nikah, jadi kehamilannya yang tidak diinginkan. Kasusnya sangat beragam, sebagian karena memang menjadi korban ya, korban penipuan, korban kekerasan seksual.
Nah, keterlibatan kami di sini adalah kami datang untuk ngobrol. Lewat art and craft, lewat masak bareng gitu ya, kami ngobrol. Lalu kami juga kirim makanan seminggu sekali supaya mereka bisa rileks hari itu istirahat gitu ya, nggak tugas masak. Dan yang rutin dilakukan itu adalah konseling. Bagaimana kami bisa menolong mereka dengan cara kami menyediakan telinga kami gitu ya. Kalau yang butuh dipeluk, kami peluk gitu. Yang butuh didoakan, kita doakan. Nah, puji Tuhan, banyak akhirnya dari antara orang-orang yang dilayani ini ya, kebanyakan remaja putri akhirnya bertobat dan menerima Tuhan. Jadi kami hadir sebagai mama rohaninya mereka di situ. Nah, kemudian pelayanan yang berikutnya itu adalah di Rumah Harapan Indonesia. Di Bandung itu ada satu tempat dekat Rumah Sakit Hasan Sadikin. RHI ini melayani keluarga-keluarga sederhana. Mereka biasanya datang dari daerah-daerah, dari kampung-kampung, dari desa di Jawa Barat, yang anaknya itu kena penyakit yang parah, yang kondisinya kritis ya. Itu namanya penyakit terminal illness. Udah nggak bisa diobatin, ya tinggal menunggu waktunya dipanggil Tuhan. Gitu ya. Nah, sementara mereka ini harus kontrol ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, kemoterapi dan segala macam, mereka ditampung di RHI ini secara cuma-cuma. Nah, kami hadir juga di tempat-tempat yang seperti ini adalah untuk menjadi teman mereka, gitu ya. Jadi teman seperjalanan. Kami mendengarkan kisah mereka, kami juga mendoakan mereka, kami main sama anak-anak, gitu ya. Dan kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin sulit didapatkan, kami bantu. Karena kadang-kadang mereka butuh, Bu, kita lagi butuh ini susu merek ini nggak ada. Ini pas lagi banyak balita, Bu, diapersnya kurang, gitu ya. Nah, nanti ada teman-teman dari tim komunitas ibu-ibu ini, kami sudah ada PIC-nya, itu nanti akan dikirimkan bantuan-bantuan, terus kami menyalurkan. Nah, komunitas berikutnya yang kami layani itu adalah panti dinamis ya. Jadi panti dinamis ini uniknya melayani ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan. Ini memang foundernya ya, saya salut luar biasa. Jadi si Pak Yoram ini keliling ke jalan-jalan, cari tunawisma, lalu di lobi gitu ya, dideketin, ditanya, mau nggak kamu tinggalnya di panti aja, jangan di jalanan gitu ya. Nah, ini memang butuh kemampuan khusus ya. Bagaimana mungkin orang-orang tunawisma itu kemudian setuju? Bahkan mayoritas dari mereka itu ODGJ gitu. Kasihan juga kadang-kadang ada yang didapati itu ibu-ibu ya dalam kondisi hamil, di jalanan gitu ya, lagi stres gitu. Tetapi ya puji Tuhan akhirnya entah bagaimana akhirnya orang-orang ini mau gitu. Saat ini di panti mungkin ada sekitar 30 sampai 40 orang ya yang dilayani. Bahkan ada juga bayi-bayi yang lahir di panti ini ya. Nah, kehadiran kami di sini adalah menjalin komunikasi dengan mereka. Jadi kadang kami layani mereka di dalam kelompok-kelompok. Ya memang agak susah ya Bapak Ibu ya, karena kadang ngomong juga nggak nyambung gitu ya. Tapi nggak masalah gitu. Karena yang mereka butuhkan bukan konten pembicaraannya, tetapi bagaimana sikap kita yang mau menerima mereka, mau mengasihi mereka gitu ya. Banyak dari mereka sudah nggak tahu kok namanya siapa, latar belakang keluarganya gimana. Itu sudah hilang semua. Jadi kayak di refresh gitu ya, kayak mereka betul-betul jadi ciptaan yang baru. Nah, saya pernah waktu itu sama teman-teman waktu pelayanan di sana, saya sampai kaget gitu ya. Mereka di situ memuji Tuhan dengan sukacita. Bahkan mereka itu senang banget kalau sudah ayat hafalan gitu ya. Satu orang itu bisa baca ayat hafalan itu panjang banget sampai 3 ayat. Saya mikir, aduh ini kalau anak-anak sekolah minggu saya kalau ke sini gitu ya, kayaknya anak-anak sekolah minggu kalah gitu ya sama mereka yang ODGJ ini. Nah, Bapak Ibu, selain kunjungan gitu ya, memberi perhatian, kami juga rutin mengirimkan makanan, mengirimkan barang-barang keperluan sehari-hari ya, seperti sembako, bumbu dapur, sabun, dan mungkin kadang yang kita nggak kepikir itu bakal mereka butuhkan, yang misalnya kayak pakaian dalam gitu ya, itu mereka juga membutuhkan. Lalu kami juga memberikan uang untuk keperluan misalnya mereka bayar listrik atau yang macam-macam. Ya. Oke, nah yang berikutnya ini kami dengan Yayasan Pembawa Damai Indonesia, kami melayani juga suku-suku tertentu di beberapa kampung, di beberapa komunitas. Biasanya yang dilakukan adalah persekutuan rumah tangga, yaitu kami mengunjungi dan menguatkan keluarga-keluarga Kristen yang ada di sana. Nanti mereka lah yang akan merangkul teman-teman sekampungnya. Pelayanan yang lain itu adalah pelayanan ke penjara, Bapak Ibu. Nah awalnya itu karena kami ibu-ibu ya waktu diajak pelayanan ke penjara itu
sempat deg-degan gitu ya. Aduh, kita mah ibu-ibu nggak pernah ke penjara nih, gimana gitu ya. Apalagi waktu itu pertama kali tuh sama Pak Swenda diajaknya tuh ke LP cowok ya yang di Bajai gitu. Nah, tapi puji Tuhan ya, sungguh banyak kesaksian yang luar biasa. Lewat pengalaman-pengalaman ini juga saya banyak sharing dengan teman-teman yang sama-sama pelayanan di penjara. Bahkan di lembaga pemasyarakatan yang lain itu tuh sampai dibuka kuliah teologi. Sehingga pada saat narapidana ini menghabiskan masa tahanannya itu sambil mereka belajar teologi, nanti keluar dari tahanan mereka juga ini sudah gitu ya, siap untuk melayani sebagai hamba Tuhan. Nah, hal lain lagi yang menarik yang saya dapati dari tim ini adalah mayoritas tim yang melayani di penjara itu adalah para alumni. Jadi mereka pun dulunya adalah mantan napi. Sehingga mereka itu betul-betul menjadi saksi yang sangat meyakinkan gitu ya. Karena mereka pernah ada di posisi yang sama dengan orang-orang yang dilayani di penjara. Mayoritas saat ini adalah mereka pemakai narkoba atau pengedar, tapi ada juga dari antara mereka yang pernah membunuh gitu ya. Memang untuk pelayanan seperti ini kita harus berhati-hati, ada aturannya gitu ya, apa yang kita boleh dan yang kita nggak boleh. Pelayanan yang berikutnya yang juga ibu-ibu ini lakukan adalah kelanjutannya. Setelah pelayanan di penjara itu, kalau nanti napi-napinya ini sudah lulus gitu ya, sudah jadi alumni, itu bagaimana kelanjutannya? Nah, kemudian ada yang namanya pelayanan rumah singgah ini, gitu ya. Kenapa perlu ada yang rumah singgah ini? Karena kalau mantan-mantan napi ini nantinya sudah keluar dari penjara, tetapi mereka tidak diterima oleh masyarakat, mereka nggak bisa kerja, padahal mereka butuh uang. Nanti ujung-ujungnya mereka akan balik lagi jual narkoba, gitu ya, atau curi, atau bunuh, atau apapun. Sehingga butuh rumah singgah untuk sebagai masa persiapan untuk mereka itu kembali ke masyarakat. Nah, di rumah singgah ini awalnya yang melayani mantan napi, akhirnya mereka juga melayani orang-orang lain yang terbuang oleh masyarakat. Ini memang jenis pelayanan berisiko tinggi, karena siapa yang bisa menjamin bahwa orang-orang yang dilayani di sini itu sudah bertobat, gitu ya. Saya pernah dengar cerita itu rumah singgah sampai pernah kehilangan mobil dan segala macam gitu ya. Tapi ya sudahlah, jiwa-jiwa lebih berharga ya daripada benda-benda itu. Nah, pelayanan yang berikutnya adalah bagaimana kemudian dipikirkan orang-orang ini keluar dari penjara belum tentu bisa dapat kerja. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Oh ya, kalau gitu kita bikin bisnis gitu. Nah, muncullah satu komunitas baru, Business as Mission. Saat ini pelayanan yang dilakukan adalah bisnis kopi gitu ya, dari komunitas lokal, petani lokal, lalu kita buat kopinya. Nah, yang menarik adalah yang saya pelajari dari semua komunitas ini, kata kuncinya cuma satu. Setiap komunitas yang ada, mau mantan napi atau siapapun, itu tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Mereka semua harus ada di dalam komunitas yang mendorong mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Tanpa itu, tidak bisa ada jaminan bahwa mereka akan baik-baik saja. Ya, kita butuh orang satu dengan yang lain untuk kita boleh saling menguatkan. Nah, Bapak Ibu, tahun lalu tim ibu-ibu yang dari PA Mekarwangi ini baru memulai mendirikan sendiri satu jenis pelayanan yang namanya rumah belajar, barusan di bulan Oktober ini ya. Yang dilayani adalah anak-anak dari keluarga sederhana. Kami ingin membantu untuk menemukan dan mengembangkan potensi diri setiap anak, baik itu lewat pendidikan formal ataupun non-formal. Saat ini mayoritas yang kami layani adalah anak-anak ABK, anak-anak berkebutuhan khusus ya. Nah, dalam hal ini pelayanan di rumah belajar ini kami berkolaborasi dengan salah satu sekolah lokal di Bandung, yaitu sebuah sekolah inklusi yang menerima anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan anak yang normal. Nah, di situ misalnya saya memberikan sesi parenting berseri ya, menolong ibu-ibu bagaimana mendidik anak-anak, terutama memahami anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, tempo hari itu sempat ada ini ya, tayangan film di bioskop, Tegar. Kebetulan bintang filmnya juga adalah seorang difabel. Nah, kami nonton bareng tuh. Kami booking satu studio sama-sama nonton bersama-sama dengan keluarga dari anak-anak kebutuhan khusus. Nah, di dalam rumah belajar ini juga kami melibatkan generasi muda ya, anak-anak remaja. Itu ada Titus kelas 11, ada Lois yang masih kelas 9, masih SMP,
Ini ada Matthew, temannya anak saya yang lagi sekolah di Singapura pas lagi liburan di Bandung gitu ya. Dan kita melibatkan sama-sama gitu. Karena pelayanan ini sifatnya adalah berbagi kisah. Kita berharap bahwa apa yang kita bagikan itu bisa menginspirasi. Tetapi terlebih dari itu, saya juga ingin bahwa kita semua belajar untuk mengenal orang dari latar belakang yang berbeda. Karena anak-anak zaman sekarang itu sudah terlalu steril gitu ya. Dari TK sampai SMA sekolahnya Kristen semua, teman-temannya Kristen semua. Kapan kita bisa ketemu dengan orang-orang yang berbeda? Sama juga dengan orang-orang yang kita layani. Kalau bukan kita yang mendekati mereka, mereka juga nggak mungkin deketin kita. Lewat cara apa mereka bisa mendekati kita? Jadi harus kita yang mendekati mereka. Nah, kalau ditanya, tenaga pengajarnya dari mana? Yang ngurusin rumah belajar ini siapa? Nah, ini butuh kolaborasi juga, gitu ya. Kolaborasi yang berikutnya adalah dengan tim PPK Bina Guru, proyek pelayanan kasih. Nah, sebetulnya awalnya ini dulu, Bina Guru ini adalah komunitas aktivis pelayanan anak di bawah Yayasan Lembaga Sabda. Ini masih di era jadul ya Bapak Ibu, belum ada Android tahun 2000-an. Nah, kemudian dari komunitas ini terbentuk satu tim yang PPK itu, karena kami tidak ingin cuma sekedar kumpul-kumpul sharing. Kepingin ada sesuatu yang konkret, yang real yang kami lakukan. Nah, tim BPK ini dulunya membantu anak-anak dari seluruh wilayah Indonesia. Tapi sejak tahun 2012, kami menerapkan adopt a village. Jadi kami mengadopsi satu desa. Kenapa? Supaya kami bisa kenal mereka secara personal. Kalau bantu seluruh Indonesia, itu cuma bisa kirim-kirim uang gitu aja. Tetapi kalau satu desa, bisa kami kunjungi berkala, bisa kami kenal satu-satu, bahkan bisa diikuti perkembangannya terus-menerus, gitu ya. Jadi awalnya itu kami mengadopsi satu desa Nunungeo di Soe, di NTT, memberikan beasiswa, dan kemudian untuk yang mampu, anak-anaknya kami bawa ke Jawa, ada yang di Bandung, ada yang di Surabaya, kami kuliahkan. Nah, lulusannya inilah yang sekarang itu menghandle rumah belajar ya. Ada Ekri yang sudah lulus S2, Rode, DP, yang lulus S1. Nah, di sini saya mengintegrasikan antara pelayanan di desa dan juga pelayanan yang kota. Oke, yang terakhir sharing sedikit tentang genset ya. Generasi muda ini jadwal hidupnya beda, jadwal sekolah terutama ya, itu beda dengan jadwalnya ibu-ibu. Karena itu memang pendekatan kita untuk mengajak mereka pelayanan di kota itu beda programnya ya. Nah, ternyata setelah pandemi itu justru membuka peluang pelayanan jenis baru, yaitu pelayanan yang sifatnya online. Saya mulai dulu dengan yang onsite ya, nanti baru yang online. Nah, ini tadi yang seperti saya ceritakan nih Bapak Ibu, bahwa anak-anak generasi ini, terutama yang di kota besar, itu lingkungannya terlalu steril. TK sampai kuliah itu universitas Kristen. Mana Bhinneka Tunggal Ikanya? Mana konteks majemuk tinggal di Indonesia? Karena itu, sebisa mungkin kalau saya ada kesempatan, saya akan ajak mereka untuk keluar dari lingkungan yang Kristen itu tadi. Misalnya, saya ajak mereka untuk camp interfaith. Jadi kalau pas saya diundang jadi pembicara, itu pasti saya ajakin anak-anak pemuda, anak-anak remaja. Demikian juga waktu itu ada kesempatan kami diterima di salah satu masjid, gitu ya, ada kunjungan persahabatan dan segala macam. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah semua program interfaith itu bukan debat agama. Semua program interfaith yang kami ikuti itu adalah dalam suasana persahabatan. Itu main PS bareng ya, tidur di masjid, ngobrol dan segala macam. Kalaupun ada dialog antar agama, itu sifatnya betul-betul persahabatan. Kalau yang intolerance itu waktu kami menerima undangan dari generasi mudanya NU ya, saya juga kirim beberapa rekan. Nah, yang terakhir ini adalah yang pelayanan online. Bagaimana saya melibatkan gereja ya, anak-anak di rumah jadi gereja, untuk mereka mengajar bahasa Inggris secara online dengan teman-teman yang di NTT. Bahkan ada yang sudah mengajar itu sejak kelas 7. Jadi generasi muda ini potensinya besar sekali. Kalau mereka dilibatkan, mereka senang sekali. Mungkin selama ini mereka tidak terlibat karena tidak tahu harus melakukan apa. Sehingga kita yang harus menolong mereka. Nah, untuk membentuk ini semua, pengalaman saya adalah semua harus didasari dengan firman. Kalau tidak, semua aktivitas itu cuma hura-hura, cuma hahaha gitu ya.
cuma buat foto-foto cantik untuk diupload di IG. Tetapi kan ini tujuannya bukan itu. Ini tujuannya adalah kita menghadirkan shalom. Mau nggak mau, itu dasarnya adalah mereka harus dibekali oleh firman Tuhan. Ya. Sebagai penutup, misi itu adalah bicara soal orang, bukan program. Betul, programnya macam-macam tadi yang saya sharingkan. Tapi program itu cuma pintu masuknya aja, cuma wadahnya aja. Yang sedang kita mau jangkau, yang sedang kita mau layani, itu adalah orang-orangnya. Ya. Oke, mungkin saya akhiri sharing saya sampai di sini. Terima kasih untuk kesempatan boleh berbagi. Tuhan memberkati.